Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat menyelesaikan materi video hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nur Alfiana selaku moderator dan teman-teman saya akan membawakan beberapa materi, di mana pemateri pertama adalah Andi Adil Makulau akan membawakan materi variasi bahasa dari segi penutur dan segi pemakaiannya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Anugrah Basri akan membawakan variasi bahasa dari segi keformalan dan segi sarana. Ketiga yaitu Nur Alifia akan membawakan materi jenis bahasa berdasarkan sosiologis dan sikap politik. Dan terakhir pemateri keempat adalah Nur Citrawati akan membawakan materi jenis bahasa berdasarkan pemerolehan dan lingua franca. Baiklah, itulah teman-teman saya yang akan membawakan materi. Selanjutnya mari melihat penjelasan dari teman-teman saya. Kemudian adalah materi yang kedua adalah variasi dari segi penutur. Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah bahasa variasi yang disebut ideolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat dan juga sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna suara itu, sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya mendengar suaranya bicara tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada dalam suatu tempat wilayah atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Tetapi para penutur dalam suatu dialek meskipun mereka mempunyai ideolek yang berbeda-beda. Misalnya bahasa Jawa, dialek Banyumas memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan ciri penggunaan istilah dialek, dan bahasa dalam masyarakat umum memang seringkali bersifat ambigu. Secara linguistik, jika masyarakat tutur masih saling mengerti, maka komunikasi adalah dua dialek bahasa yang sama. Namun secara politis, meskipun dua masyarakat tutur bisa saling mengerti karena dua alat komunikasi verbalnya mempunyai kesamaan sistem dan subsistem, tetapi keduanya dianggap sebagai dua bahasa yang berbeda. Kemudian ada variasi ketiga, berdasarkan penutur adalah yang disebut kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Umpamanya variasi bahasa Indonesia pada masa 30-an, variasi yang digunakan tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Kemudian variasi yang keempat berdasarkan penuturnya adalah yang disebut sosiolek atau dialek sosial. Biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya, karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi pada penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsaan, keadaan sosial, dan juga ekonomi. Yang ketiga, variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones tahun 1967 dalam bukunya itu The Five Clue membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya atau English style, yaitu gaya atau ragam beku, frozen, gaya atau ragam resmi, formal, gaya atau ragam usaha, konsultatif, gaya atau ragam santai, kasual, dan gaya atau ragam akrab, intimate. Dalam pembicaraan selanjutnya, kita sebut saja ragam. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan dalam situasi khidmat dan upacara-upacara resmi, misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notarius, dan surat-surat keputusan.
Disebut ragam beku karena pola dan keindahannya sudah ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah. Susunlah kalimat dalam ragam beku biasanya panjang, bersifat kaku, kata-katanya lengkap. Dengan demikian, para penuntut dan pendengar ragam beku dituntut keseriusan dan perhatian yang penuh. Ragam resmi dan formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenangan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa, disebut dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produk. Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat. Bahasa berdasarkan sosiologis dan sikap politik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Stewart menggunakan 4 dasar untuk menjeniskan bahasa-bahasa berdasarkan sosiologis, antara lain: pertama, standarisasi atau pembakuan adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Kedua, otonomi atau keotonomian. Sebuah sistem linguistik itu mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Ketiga, historis atau kesejarahan. Sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historis kalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal dari masa lalunya. Keempat, vitalitas atau keterpakaian. Menurut Fishman, yang dimaksud dengan vitalitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh suatu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Selanjutnya yaitu jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan bahasa menjadi bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Pertama, bahasa nasional. Sebuah sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional, seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, adalah kalau sistem linguistik itu diangkat oleh suatu bangsa salah satu identitas kenasionalan bangsa tersebut. Kedua, bahasa resmi. Yang dimaksud dengan bahasa resmi adalah sebuah sistem linguistik yang ditetapkan untuk suatu pertemuan, seperti seminar, konferensi, rapat, dan sebagainya. Ketiga, bahasa negara. Yang dimaksud dengan bahasa negara adalah sebuah sistem linguistik yang secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Terakhir, bahasa persatuan. Pengangkatan suatu sistem linguistik sebagai bahasa persatuan adalah dilakukan oleh bangsa dalam kerangka perjuangan, di mana bangsa yang berjuang itu merupakan masyarakat yang multilingual. Saya akan membahas jenis bahasa yang ketiga, yaitu berdasarkan tahap pemerolehannya. Bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya yaitu dapat dibedakan dengan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, dan seterusnya, serta bahasa asing. Bahasa ibu disebut juga bahasa pertama karena bahasa itu yang pertama kali dipelajari. Kalau kemudian anak belajar bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain yang dipelajarinya adalah bahasa kedua. Begitu pula dengan bahasa ketiga yang merupakan bahasa yang dipelajari setelah bahasa kedua.
Pada umumnya, bahasa ibu atau bahasa pertama seorang anak adalah bahasa daerahnya masing-masing. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa kedua karena baru dipelajari ketika masuk sekolah dan ketika dia sudah menguasai bahasa ibunya. Yang disebut bahasa asing akan selalu merupakan bahasa kedua bagi seorang anak. Di samping itu, penanaman bahasa asing ini juga bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Jenis bahasa yang keempat yaitu lingua franca. Lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Lalu untuk komunikasi antar bangsa atau antar suku bangsa diperlukan adanya sebuah bahasa yang menjadi lingua franca. Contohnya adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Sedangkan pada antar bangsa yaitu contohnya adalah bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga pemaparan tadi, materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya dan teman-teman saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.